Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa bihi nasta'inu ala umri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Hadratul afadhil, hadratul mukarramin yang kami takzimi Bapak Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea Cukai Batam, Bapak Ambang Priyonggo beserta seluruh jajaran. Yang kami takzimi Bapak Kun Rahmanto selaku Ketua DKM Masjid Baitul Taqwa Bea Cukai Batam. Yang kami hormati Bapak Waloyo selaku Kepala PSO Bea Cukai Batam, juga para kepala bidang, para pejabat eselon 4, fungsional, pemeriksa, dan pelaksana di KPU Bea Cukai Batam. Yang kita takzimi juga rekan-rekan dari seluruh tamu undangan dan juga keluarga besar KPU Bea Cukai Batam yang berkenan bergabung dengan kita pada sore hari ini. Rahimani wa rahimakumullah. Puji syukur kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia-Nya. Kita dihimpun di dalam majelis ilmu meskipun hanya secara daring, secara online. Insyaallah tidak mengurangi semua keutamaan bermajelis ilmu yang bisa kita raih dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Semoga setiap langkah yang kita tempuh pada sore hari ini menjadi pemudah jalan kita semua menuju ke surga. Dan semoga duduk kita semua termasuk taman di antara taman-taman surga, tempat Allah mencurah-curahkan rahmat-Nya, menaungkan sayap-sayap malaikatnya, menurunkan sakinah ke dalam hati kita, dan menyebut-nyebut nama kita semua dengan bangga pada makhluk-makhluk mulia yang ada di sisinya. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an adalah sumber kemuliaan. Termasuk mengapa Ramadan menjadi bulan yang paling mulia, Sayyidus Syuhur, adalah di antaranya karena Al-Qur'an diturunkan padanya. Dulu sebelum diturunkannya Al-Qur'anul Karim, maka Allah ketika menciptakan langit dan bumi dan kemudian diikuti oleh syariat-syariat nabi-nabi terdahulu, menetapkan arba'atun hurum atau 4 bulan mulia di antara 12 bulan. Keempat bulan mulia itu adalah Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan Muharram. Tetapi untuk umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kepada nabinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diturunkan wahyu Al-Qur'an, maka Allah menjadikan Ramadan mengungguli semua keutamaan bulan-bulan tadi, menjadi Sayyidus Syuhur, penghulu bagi semua bulan. Maka tajuk kita hari ini tepat sekali, bagaimana kita menyalakan Ramadan kita dengan Al-Quran. Karena Al-Quran disebut oleh Allah dalam suratul Anbiya ayat yang ke-10. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad anzalna ilaikum kitaban fihi dzikrukum. Sungguh benar-benar telah kami turunkan sebuah kitab yang di dalamnya terdapat sumber-sumber kemuliaan bagi kalian. Yang di dalamnya terdapat sebab-sebab kemuliaan bagi kalian. Al-Quranul Karim menjadi sumber kemuliaan, dan betul bahwa semua yang dinisbatkan kepada Al-Quran maka akan menjadi mulia. Misalnya tadi, bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran, seperti dibaca oleh Qari, Syahrul Ramadhan alladzi unzila fihi al-Qur'an.
bulan Ramadan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran, maka bulan itu menjadi bulan paling mulia. Malam di mana Al-Quran diturunkan, maka malam itu menjadi malam yang paling mulia. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran itu pada malam kemuliaan. Para mufassirin memberikan keterangan Lailatul Qadar adalah peristiwa turunnya Al-Quran dari sisi Allah di Lauhul Mahfuz menuju ke langit dunia. Yang baru sesudah itu dari langit dunia diturunkan oleh Jibril alaihissalam bagian demi bagian, berangsur-angsur kepada Rasulullah SAW. Jadi kalau nuzulul Quran tanggal 17 Ramadan biasanya kita peringati adalah peristiwa turunnya Al-Quran dari langit dunia dibawa ke Jibril. Oleh Jibril disampaikan kepada Rasulullah Muhammad SAW di Gua Hira ketika beliau SAW sedang bertahanus. Ini nuzulul Quran. Tetapi sebelumnya tentu adalah Lailatul Qadar yang menurut sebagian ulama dia azali, peristiwa yang terjadi sebelum Allah menciptakan waktu. Ini memang kalimatnya rumit. Sebelum itu ya pakai waktu, tapi sebelum Allah menciptakan waktu, di luar waktu. Maka menjadi anugerah bagi orang-orang beriman, dia diulang-ulang di setiap tahun, dimasukkan oleh Allah ke dalam waktu, dimasukkan sebagai misteri di antara malam-malam Ramadan, khususnya malam-malam ganjil di 10 terakhir Ramadan. Maka Lailatul Qadar di mana Al-Quran diturunkan itu menjadi malam yang paling mulia dari semua malam. Bahkan dikatakan khairum min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan. Lebih baik daripada 1000 bulan itu tidak bisa kita batasi. Lebih baik dari 1000 bisa 1001, bisa 1003, bisa 1100, bisa 1900, bisa 5000, 10.000, 100.000, 1 juta, seterusnya. Khairum min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan. Maka malaikat yang membawa wahyu Al-Quran turun juga menjadi malaikat yang paling mulia. Namanya Jibril alaihissalam, Sayyidul Malaikat. Maka Nabi yang menerima wahyu Al-Quran namanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi Nabi yang paling mulia. Sayyidul Anbiya'i wa Asrafil Mursalin. Maka tempat di mana Al-Quran diwahyukan, diturunkan, menjadi tempat-tempat yang paling mulia. Dinisbatkan ayat Quran itu sebagai Makkiyah, kepada kota Makkah. Maknanya yang turun ayat-ayatnya sebelum hijrah. Ada pula yang disifati nisbat kepada Madinah, Madaniyah, yakni yang diturunkan Allah sesudah hijrah. Maka perhatikan, bulan turunnya Al-Quran, bulan terbaik. Malam turunnya Al-Quran, malam paling mulia. Malaikat pembawa Al-Quran, malaikat paling mulia. Nabi dan Rasul penerima wahyu Al-Quran, paling mulia. Tempat di mana Quran diturunkan, Makkah dan Madinah, tempat paling mulia. Dan umat yang kepadanya diturunkan Al-Quran, umatnya Rasulullah Muhammad SAW, jadilah umat yang paling mulia. Asalkan mereka tidak seperti yang dikeluhkan oleh Rasulullah SAW dalam suratul Furqan. Wa qala Rasulu ya Rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Dan berkatalah sang Rasul SAW, duhai Rabbku, sungguhnya kaumku telah menjadikan Al-Quran ini sebagai sesuatu yang tidak dipedulikan,
sesuatu yang diacuhkan, sesuatu yang dibiarkan, sesuatu yang disia-siakan. Na'udzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan kita tidak termasuk orang yang dikeluhkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari umatnya, yaitu mereka yang menjadikan Quran sebagai mahjur, sebagai sesuatu yang tidak dipedulikan. Maka karena Ramadan adalah syahrul Quran, bulan turunnya Al-Quran, maka dialah syahrul mubarak, bulan yang penuh dengan kebaikan-kebaikan. Maka dialah bulan yang penuh dengan kemuliaan-kemuliaan. Ramadan dan Al-Quran tidak terpisahkan. Seperti mana Rasulullah SAW mengatakan bahwa di bulan Ramadan bertemu di antara dua pemberi syafaat kelak di yaumil qiyamah. Yang pertama, syafaat itu akan diberikan oleh puasa. Ibadah puasa akan memberikan syafaat kepada orang yang berpuasa di hadapan Allah dengan mengatakan, "Ya Rabbi, sesungguhnya saya dulu di dunia telah menahannya dari segala yang disenanginya, dari hal-hal yang berupa syahwatnya, dari antara terbit fajar sampai terbenam matahari, demi meraih keridhaan-Mu ya Rabbi. Maka ya Rabbi," kata puasa, "perkenankan baginya, ridhailah amalnya, ampunilah dosanya, karuniakan rahmat-Mu kepadanya." Ini adalah pembelaan atau syafaat dari puasa. Bagaimana dengan Al-Quran? Al-Quran juga memberi syafaat. Kata Al-Quran, "Dan aku ya Allah telah menahannya dari kantuk, telah menahannya dari tidur, telah menahannya dari berenak-enak di pembaringannya untuk tegak berdiri, membaca ayat-ayat, mentadarus firman-firman di masjid." Ini adalah sebuah keutamaan. Maka ya Rabbi, ampunilah dosa. Maka ya Rabbi, perbaikilah urusannya. Maka ya Rabbi, karuniakanlah syurga-Mu kepadanya. Demikianlah puasa di siang hari dan qiyamul lail dengan Al-Quran di malam hari menjadi dua pemberi syafaat kelak di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi kedua ahlinya, ahli puasa dan ahli Al-Quran. Ini menunjukkan tidak mungkin kita masuki Ramadan tanpa perhatian kepada Al-Quranul Karim. Yang Al-Quranul Karim memberikan kepada kita petunjuk, dan penjelasan atas petunjuk itu sekaligus furqan yang akan membuat kita membedakan yang hak dan yang batil, yang benar dan yang salah, yang baik dan yang buruk, yang terpuji dan yang tercela, yang halal dan yang haram. Inilah seperti firman-Nya, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum asy-syahra falyasumhu." Bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quranul Karim sebagai petunjuk bagi manusia. Inilah petunjuk Allah termaktub di dalam Al-Quran. Maka sebenarnya kalau Al-Quran isinya hanya petunjuk, maka Al-Quran ini akan ringkas. Maka Al-Quran ini akan pendek. Karena yang namanya petunjuk itu hanya lakukan ini, jangan lakukan itu. Luruslah terus, janganlah berbelok. Beloklah kanan, jangan belok ke kiri. Ini yang menjadi petunjuk bagi kita. Pendek-pendek saja. Tapi Al-Quran tidak hanya berisi petunjuk.
melainkan juga wa bayyinatin minal huda wal furqan, penjelasan atas petunjuk tersebut. Menjelaskan petunjuk sampai dia menjadi sesuatu yang gamblang untuk diikuti. Manakah jalannya hak, jalannya orang-orang yang diberi nikmat, dan manakah jalannya orang-orang yang sesat. Itulah Quran dalam menjelaskan jalan yang lurus. Petunjuk kepada jalan yang lurus itu, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Maka penjelasannya, siratal ladzina an'amta alaihim, jalannya orang-orang yang telah Engkau anugerahkan nikmat kepada mereka. Ghairil maghdubi alaihim waladhdallin, bukan jalannya orang-orang yang Engkau murkai, bukan pula jalan orang yang sesat. Maka di antara metode Quran di dalam menjelaskan jalan tersebut adalah dengan memaparkan kisah dan juga perumpamaan-perumpamaan. Di antara kisah-kisah itu tentu seperti yang tadi disebut, siratal ladzina an'amta alaihim, jalannya orang-orang yang Allah anugerahkan nikmat kepada mereka. Mereka itu Adam, Idris, Nuh, Hud, Salih, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishaq, Yaqub, Yusuf, Ayub, Su'aib, Musa, Harun, Dzulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa sampai Muhammad alaihi wassalatu wassalam, dan orang-orang yang beserta dengan mereka. Ghairil maghdubi alaihim waladhdallin, bukan jalan orang yang Kau murkai ya Allah, karena tahu kebenaran melainkan menyimpangkannya. Waladhdallin, dan bukan pula jalan orang yang sesat. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini kita melihat paparan untuk memberi kontras jalan orang-orang yang diberi nikmat itu, jalan para nabi, jalan para rasul, jalan orang-orang beriman yang bersama dengan mereka. Maka agar jelas yang putih, perlu dihadirkan yang hitam. Agar jelas yang bersih, perlu dihadirkan yang kotor. Dan Quran kemudian menceritakan ghairil maghdubi alaihim waladhdallin, bukan jalan orang yang dimurkai, bukan pula jalan orang yang sesat. Menceritakan iblis, Fir'aun, Qarun, Bal'am, Samiri. Menceritakan tentang Al-Wa'as bin Wa'il As-Sahmi, Al-Walid bin Mughirah, Abu Jahal Amr bin Hisham. Contohkan Utbah bin Rabi'ah, Ubay bin Khalaf, Umayyah bin Khalaf, Nadhr bin Haris, Uqbah bin Abi Mu'aid, Abu Lahab, Abu Jahal. Menceritakan tentang Abdullah bin Ubay bin Salul. Menceritakan tentang bagaimana seluruh bagian dari Al-Quran itu dijalani baik oleh orang-orang yang diberi nikmat dari para nabi dan rasul maupun para pengikutnya. Ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Inilah Quran menjadi kisah. Maka bagaimana kita hidupkan, kita nyalakan Ramadan kita dengan Al-Quran? Yang pertama, dengan tilawah, dengan membaca Al-Quran itu sendiri. Di antara tugas paling penting Rasulullah SAW kepada umatnya adalah seperti difirmankan Allah, "Walladzi ba'asa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin."
Dalam suratul Jumu'ah ayat yang kedua Allah mengatakan, Dialah Allah zat yang telah membangkitkan di kalangan kaum yang ummi, yang tidak membaca dan tidak menulis, yang mereka memilih untuk tidak membaca dan tidak menulis, orang-orang Quraisy. Rasulan, seorang rasul minhum, dari kalangan mereka sendiri. Yatlu alaihim ayatih, yang rasul itu akan membacakan ayat-ayatnya Allah kepada mereka. Wa yuzakkihim, dan akan mensucikan hati mereka. Wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah, dan yang akan mengajarkan Alkitab dan juga Al-Hikmah. Maka tilawah, yatslu alaihim ayati, di antara maknanya adalah membaca dengan benar untuk diperdengarkan kepada yang lain supaya juga bisa membaca dengan benar. Menjadi PR kita di bulan Ramadan nanti untuk yatslu, membaca, mentilawah ayat-ayat Al-Quran yang ada pada kita. Tidak harus kemudian di antara kita semata-mata berlomba-lomba banyak-banyak al-khatam selama bulan Ramadan. Meskipun betul para salafus saleh banyak yang kemudian mampu menghatamkan Al-Quran dalam bulan Ramadan lebih dari sekali, atau 3 kali, atau 10 kali, atau kemudian bahkan setiap hari, seperti di kalangan ulama-ulama besar, Al-Imam Asy-Syafi'i misalnya, yang bisa khatam 30 kali selama Ramadan, ya. Al-Imam Ahmad bin Hanbal, kemudian para ulama yang lain. Quran menjadi sumber utama kegiatan mereka meraih keberkahan Ramadan dengan memperbanyak tilawah. Tapi tidak harus sebanyak itu. Yang terpenting adalah istiqomahnya. Kita memancang target dalam 1 bulan khatam, maka kita bisa membagi di setiap waktu sholat. Jika 1 halaman 2, dan jika 1 juz 20 halaman. Artinya 10 lembar 20 halaman. Maka kita bisa bagi per 2 lembar atau per 4 halaman di setiap selesai waktu sholat. Di ba'da subuh, mungkin sebelum atau sesudah duhur, mungkin seba'da asar, mungkin seba'da maghrib, mungkin seba'da isya. Tetapi istiqomah tiap titik-titik itu 4 halaman setiap waktu salat. Istiqomah akan menjadi kebaikan yang luar biasa besar. Maka untuk menjaga keistiqomahan kita menyusun program tadi. Target tadi. Sebulan khatam. Sehari 1 juz. Tiap ba'da salat 4 halaman. Yatslu alaihim ayati. Karena memang tilawah, membaca Al-Quran Al-Karim, memiliki sebuah keutamaan ruhaniyah tersendiri. Tersambung dengan Allah yang Maha Rahman, Maha Pengasih, Maha Agung. Allah Subhanahu wa taala yang telah menurunkan kitab ini syifa'ul lima fis sudur, sebagai penyembuh apa-apa yang ada dalam dada. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa'u wa rahmatul lil mu'minin. Yang kami turunkan Al-Quran yang di dalamnya terdapat syifa, kesembuhan
dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Maka mari kita jadwalkan tilawah kita, bacaan Al-Quran kita sepanjang bulan Ramadan ini untuk istiqamah. Meskipun sedikit, meskipun kecil, meskipun tidak banyak. Yang kedua, mencoba untuk memahami ayat-ayat Al-Quran yang kita baca. Karena dalam tembang yang sering digubah ulang, di aransemen dan dinyanyikan adalah senandung Tombo Ati. Dan di antara Tombo Ati itu yang paling utama adalah maca Quran sak maknane. Membaca Al-Quran dengan memahami pesan-pesan dan isinya. Maka di dalam bulan Ramadan kita tidak hanya menjadwalkan diri untuk melaksanakan tilawah atau membaca ayat-ayat Al-Quran itu, melafadzkannya, atau mungkin kita ada yang tadarusan membaca Al-Quran bersama, tapi juga ada waktu yang perlu kita alokasikan untuk memahami pesan-pesan Quran, mengkaji makna dari ayat-ayat yang kita baca, berfaham apa-apa yang kita lafadzkan. Mungkin ada di antara Bapak Ibu yang sudah pernah khatam baca terjemah Al-Quran dari Kemenak. Kalau belum, perlu diagendakan. Paling tidak sekali bisa menghatamkan seluruh makna tafsiriyah, arti yang telah disusun oleh para ulama kita tentang Al-Quranul Karim. Misalkan kita bisa mengalokasikan membaca terjemah Al-Quran itu pada satu waktu tertentu. Sebab ada sholat tarawih. Barangkali hanya setengah jam kesempatannya, tapi tidak mengapa. Yang terpenting istiqomah. Atau pada saat sahur, yang lain bersantap, kita sembari bersantap, sembari pula membaca terjemah Al-Quran. Atau di waktu menunggu saat berbuka puasa, kalau ketepatan sudah di rumah, ya, tidak lagi dalam kemacetan perjalanan misalnya. Kemudian menjadi satu kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala untuk memahami firman-firman-Nya. Yang ketiga, kita bisa menghidupkan Ramadan dengan tadabbur ayat Quran. Tadabbur ini lebih sedikit lagi. Kadang-kadang satu ayat kita tadabburi dalam satu hari pun, ya, itu terus memberikan kepada kita inspirasi-inspirasi yang banyak dan berbeda-beda. Kita bisa mentadabburi, ya, satu ayat dari Al-Quran untuk diyakinkan ke dalam hati kita. Kita mentadabburi misalnya ayat Alif Lam Mim yang kita yakini kemudian, ya Allah, huruf-huruf ini dengannya Engkau susun kitab suci. Tapi sejak 1400 tahun yang lalu, Kau tantang manusia maupun jin dalam segala kumpulan untuk bisa membuat yang serupa Al-Quran Karim, maka tidak ada yang bisa melakukannya. Ini tadabbur. Padahal Quran itu hanya terdiri dari huruf-huruf. Dan huruf itu sebagian besar ada di Alif, Lam, dan Mim yang kita baca. Apalagi kalau kita tadabburi ke ayat berikutnya, Zalikal kitabu la raiba fihi. Inilah kitab yang tidak ada keraguan dalamnya. Kalau kita masih kemudian punya keraguan lagi, kita ulangi lagi kalimat itu. Inilah kitab yang tidak ada tekanan, keraguan
tandingan atau apapun yang bisa mengalahkannya. Petunjuk bagi orang yang bertakwa. La raiba fihi, tanpa ada keraguan, tanpa ada syak wasangka, tanpa ada hal-hal lain. Tetapi betul-betul tidak ada keraguan dan betul-betul menjadi sebuah kekuatan ketika kita bertadabbur. Tadabbur ayat-ayat yang lain untuk mengambil semangat. Seperti misalnya Imam Hasan Al-Basri pernah mengatakan, setiap hidupku terasa sesik dan sempit, terasa tertekan dan berat, maka aku membaca surat Yusuf. Dengan surat Yusuf yang aku baca, aku kemudian mengkhawatir aku belum ada apa-apanya. Dengan surat Yusuf yang aku baca, maka aku melihat bagaimana Nabi Yusuf berjuang, bagaimana Nabi Yusuf dalam suka duka, lika-liku yang luar biasa, terombang-ambingkan oleh takdir kehidupannya, dari anak yang disayang menjadi saudara yang didengki, yang dibuang ke dalam sumur, yang kemudian ditemukan oleh kafilah dagang, yang kemudian dijual sebagai budak ke negeri Mesir, yang seterusnya. Ini menjadi tadabbur yang luar biasa, kata Imam Hasan Al-Basri. Setiap kali hidupku terasa sesak dan sempit, aku baca surat Yusuf, dan seketika itu pula hidupku menjadi terasa lapang, terasa cukup, terasa tenang. Karena kita merefleksikannya dengan sebaik-baiknya. Tadabbur ini juga sangat penting untuk meraih makna-makna Quran secara spesifik untuk diri kita, inspirasi bagi kita untuk terus bergerak. Tilalahnya, memahami maknanya. Kemudian yang ketiga, tadi adalah mentadabburinya. Yang keempat, kita juga dibolehkan menyalakan Ramadan dengan Al-Quran, dengan tahfidz, dengan menghafal ayat-ayat dari Al-Quran bersamai anak-anak kita, bersamai adik-adik kita di berbagai lembaga pendidikan Islam terpadu ataupun di pesantren dan lain sebagainya. Mari kita ikut mengupayakan kita juga bisa menghafal Al-Quran sedikit demi sedikit. Tidak perlu tergesa-gesa. Kalau kita menghafalkan Al-Quran sehari, satu ayat saja kita coba untuk lekatkan di benak kita, maka sesungguhnya kita akan selesai menghafal Al-Quran dalam waktu 17 tahun. Dari 6.236 ayat yang ada dalam qiraat hafaz. 17 tahun itu sebenarnya rekor. Karena lebih cepat daripada Nabi SAW. Nabi SAW dan para sahabat menghafalkan Al-Quran selama 23 tahun kurang. Dan jangan malu untuk memulainya saat tua. Rasulullah SAW baru mulai menghafal Al-Quran di usia 40. Karena Abu Bakar As-Siddiq baru mulai menghafal Al-Quran di usia 37. Karena Sayyidina Utsman bin Affan baru mulai menghafal Al-Quran usia 35. Abu Quhafah baru mulai menghafal Al-Quran ketika umurnya 70 dan seterusnya. Artinya tidak ada kata terlambat bagi kita untuk ikut menghafal. Meskipun tadi sedikit demi sedikit dan penuh kesabaran. Kemudian yang berikutnya, selain membaca, mengetahui arti, mentadabburi makna, dan kita juga bisa menjadikan Al-Quran sebagai penghidup malam-malam kita. Jika kita laksanakan secara pribadi, maka kita bisa menyanding mushaf besar yang memang dikhususkan untuk pelaksanaan sholat malam kita supaya
Ketika kita lupa bacaan Al-Qur'annya, kita bisa menengok. Tentu inilah yang afdal melaksanakannya dengan penuh kehusyuan dan membaca banyak ayat Al-Quran. Seperti kesaksian Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dalam sholat Rasulullah di rumah, maka beliau dapati pada saat Nabi SAW itu sholat di rakaat pertama, Ibnu Abbas menceritakan, kami berharap beliau akan ruku' setelah membaca suratul Baqarah. Ternyata setelah suratul Baqarah, beliau membaca surat Ali Imran. Ternyata setelah selesai Ali Imran diharapkan ruku', ternyata lanjut ke An-Nisa, lalu ke Al-Ma'idah, lalu ke Al-An'am, sampai tuntas. Ini satu rakaatnya Rasulullah SAW yang bisa kita bayang. Dan itu masih pula Rasulullah memperbanyak istighfarnya, mohon ampunnya, dan segala aktivitas ruhaniyah yang lain pada malam-malam bulan Ramadan. Ketika beliau justru tidak mengajar, ketika beliau justru sudah selesai dari tumpukan tugas yang banyak, maka beliau menggunakan kesempatannya untuk qiyamul lail, apalagi di bulan Ramadan, mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian hadirin-hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, selain turut untuk menjadikan Al-Quran dibaca dengan tartil di waktu malam, perlu pula kita dalam bulan Ramadan menyalakannya dengan Al-Quran, dengan menggalakkan wakaf-wakaf Al-Quran kepada mereka yang membutuhkan, membantu kepada pesantren, masjid-masjid di pelosok yang belum mendapatkan mushaf Al-Quran. Ini tentu juga menjadi sebuah wakaf yang bermanfaat, menghidupkan Ramadan dengan Al-Quran. Kita juga bisa menyelenggarakan tadarus, orang-orang membaca Al-Quran, kemudian bisa kita jamu mereka dengan buka puasa bersama untuk mendapatkan keutamaan Quran sekaligus keutamaan meraih pahala puasa dari orang-orang yang masih memiliki puasanya, untuk kita ambil pahala itu dengan memberikan iftar, memberikan takjil buka puasa untuk mereka. Kemudian kita juga bisa di bulan Ramadan menghidupkan Al-Quran dengan mengikuti kajian-kajian tentang tafsir Al-Quran, mengikuti seri-seri kajian yang membahas tafsir Al-Quran ataupun ulumul Quran, ilmu-ilmu tentang Al-Quranul Karim. Dan kita juga bisa menghidupkan Ramadan dengan Al-Quran dalam bentuk memberikan beasiswa kepada para santri penghafal Al-Quran. Kita juga bisa dalam bulan Ramadan meng-create berbagai kegiatan yang merupakan syiar-syiar Al-Quran, insyaAllah. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, demikian kiranya apa yang kita fahami dari menghidupkan Ramadan dengan Al-Quran, dengan kitab yang menjadi sumber kemuliaan bagi kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan Syahrul Quran, bulan Al-Quran
bulan diturunkannya Al-Quran, bulan yang seharusnya kita banyak berakrab, bermesra dengan Al-Quran. Sebagaimana para ulama dulu, bahkan justru meliburkan majelis-majelisnya di bulan Ramadan, agar dapat berakrab, bermesra dengan Al-Quran. Jazakumullah khairan. Kami kembalikan kepada moderator. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.